Indonesia Maritim Week pertama digelar di Jakarta dari 26 hingga 28 Mei 2025. Ya, dengan tema utama Asia's Maritime Leadership, Connectivity, Sustainability, and Digitalization, acara yang menjadi wadah untuk diskusi strategis terkait peningkatan sektor maritim demi menggenjot ekonomi Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ribuan pulau terbentang dari Sabang hingga Merauke, berlokasi strategis di tengah dua samudra dan dua benua. Hal ini pun yang kemudian menginisiasi hadirnya Indonesia Maritime Week pertama dengan tema utama Asia's Maritime Leadership, Connectivity, Sustainability, and Digitalization. Acara yang kemudian menjadi wadah untuk diskusi strategis terkait peningkatan sektor maritim demi menggenjot ekonomi Indonesia sehubung kelautan dan perikanan juga jadi salah satu sektor prioritas hilirisasi di Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY menyebut perhelatan internasional ini menjadi urgent di tengah tensi ekonomi global dan kepentingan geopolitik yang meningkat, dan sektor kelautan kemudian memegang peranan penting. As Southeast Asia rises in global economic and geopolitical relevance, the seas that bind us carry both opportunity and risk. Indonesia is strengthening cross-border maritime connectivity with ASEAN partners to boost regional integration and facilitate trade, ensuring our shared seas become engines of inclusive growth and seamless cooperation. The Indonesia Maritime Week is a response to that reality. We convene here not just to showcase projects or announce policies, but to anchor a long-term vision that integrate dialogue, cooperation, and innovation. Pertamina International Shipping turut mendukung gelaran Indonesia Maritime Week 2025. Dalam ajang ini, Direktur Utama Pertamina International Shipping Surya Triharto menyoroti 3 isu strategis, yakni connectivity, sustainability, dan digitalization, sebagai pilar utama transformasi industri pelayaran dan logistik laut. Event ini digagas oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan Indonesia National Ship Owner Association. Sebagai bagian dari ekosistem itu, kami mendukung penuh dengan menjadi organizer. Kita berada dalam alur pesan yang sama dengan yang disampaikan, yaitu connectivity, sustainability, dan digitalization. Artinya bahwa 3 isu itu memang menjadi isu penting yang perlu diintroduksi ke semua stakeholder industri ini. Dan kami memahami itu karena kami juga tidak hanya terlibat dalam industri domestik, tapi juga industri ini secara internasional. Kami melihat itu sangat sejalan dengan apa yang sedang kami usahakan dan message yang ingin kita sampaikan. Itulah sebabnya kami mendukung penuh acara ini sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun sinergi dan inovasi serta kolaborasi dari ekosistem industri ini di Indonesia dan juga di regional, yang selama ini belum dilakukan upaya-upaya untuk mensinergikan itu dalam bentuk forum-forum seperti ini. Kita harapkan nanti semua stakeholders, pelaku usaha, regulator, pelanggan, dunia keuangan, dunia bisnis, asuransi, dan masyarakat luas itu bisa melihat perannya mereka apa di dalam industri ini dan bisa berkomunikasi, berkolaborasi, menghasilkan nilai tambah untuk industri ini. Melalui partisipasi aktifnya, Pertamina International Shipping mendorong penguatan konektivitas maritim nasional dan regional, pengembangan praktik berkelanjutan dalam operasionalnya, serta pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi dan keamanan pelayaran. Dukungan ini pun sejalan dengan visi Pertamina Group dalam menciptakan ekosistem energi dan logistik laut yang andal, hijau, dan berdaya saing global. Beberapa hal yang ingin kita introduksi adalah bagaimana kita memperkuat infrastruktur industri ini secara nasional. Dalam arti
dalam peran PIS adalah bagaimana kita memastikan kapal-kapal yang kita operasikan, pelabuhan yang kita gunakan itu terbangun dengan baik, reliable, kredibel, dan handal. Direktur Keuangan Pertamina International Shipping, Diah Kurniawati, membeberkan sejumlah strategi Pertamina International Shipping ke depannya di tengah gejolak ekonomi global, terutama terkait digitalisasi dan keberlanjutan. Some of the strategies are, first one is to strengthening domestic infrastructure by empowering our domestic shipyards and terminals, including integrated green terminal, to ensure to support national energy security. Second is driving inorganic growth to expand our revenue generators by entering new segments or sectors, including petrochemicals, dry bulk, low emissions, as well as offshore sectors. Then we expand our market internationally through our subsidiary Pertamina International Shipping Asia Pacific in Singapore and 2 branches in Dubai and London to enter market in South Asia, Middle East, Europe, Africa, and the US. And then we also we are enabling the digitalization since the past several years. We enhance our operational efficiency and competitiveness by having compact digitalizations to have agile strategies and decisions. And then we also we are upgrading capabilities and technology by investing in human capital and also to have new technologies in order to support energy transition. Then we also enhance our sustainability by improving our ESG performance and reducing carbon emissions to align with net zero emission target. And last one, we have to strengthen our risk management profile by strengthening safety and asset management, particularly for international market, to navigate geopolitical shift and also environmental challenges. Indonesia Maritime Week 2025 menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri maritim nasional yang lebih kuat dan mandiri. Diharapkan setelah acara ini makin banyak inisiasi dan kolaborasi baru untuk memperkuat resiliensi rantai pasok nasional dan meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia di pasar global.